Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat dan semangat. Saya Umina Mizan, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, semester 5, kelas Indralaya. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia untuk penutur asing, saya akan membahas potensi dan tantangan BIPA untuk bisnis di era revolusi industri 4.0. BIPA adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya penutur asing atau bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia. Dalam mempelajari BIPA, tentu banyak sekali tujuan, seperti untuk kepentingan pendidikan, penelitian, profesi, ataupun sekedar mengetahui bahasa Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi mulai banyak digunakan oleh penutur asing. Hal ini membuat bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional dan membuka peluang besar bagi program BIPA di berbagai sudut pandang. Akan tetapi, di balik peluang, tentu ada tantangan yang harus dihadapi secara profesional dalam mewujudkannya. Sujana 2012 mengungkapkan ada banyak peluang dan tantangan dalam pengembangan program BIPA di berbagai sudut pandang. Yang pertama, program BIPA sebagai kajian. Dari segi peluang, program BIPA berpeluang untuk memunculkan bidang ilmu baru yang setara dengan pengajaran bahasa Inggris untuk orang asing yang sering dikenal dengan TOEFL atau TESOL. Sebagai bidang ilmu baru, akan memungkinkan tumbuhnya kajian-kajian bahasa, baik penelitian maupun hasil pemikiran terkait dengan metode pengajaran BIPA, media pembelajaran BIPA, linguistik BIPA, kajian budaya BIPA, dan lain-lain. Akan tetapi, tantangan yang harus dihadapi ialah masih sedikitnya publikasi penelitian yang dijadikan bahan sharing pengetahuan dan keterampilan penggiat BIPA. Kedua, program BIPA sebagai profesi dan sentra pendidikan. Maraknya sentra BIPA di dalam maupun di luar negeri semakin berpeluang untuk menjadikan mengajar program BIPA sebagai profesi baru. Peluang lain yang diciptakan oleh program BIPA adalah dengan membuka program studi baru seperti pembukaan program studi Indonesia untuk penutur asing yang bisa dikelola oleh jurusan bahasa dan seni. Yang menjadi tantangannya adalah kesiapan sumber daya manusia dalam kebutuhan program, merencanakan, dan mengimplementasikan program-program yang telah disusun. Ketiga, program BIPA dan kerjasama luar negeri. Kegiatan BIPA yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar negeri berpotensi sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan seperti melakukan penelitian, membangun usaha, dan membantu pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, program BIPA sangat potensial untuk berlanjut kerjasamanya dengan luar negeri, baik untuk pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi. Tantangan yang sering dihadapi ialah kemauan dan kemampuan dalam membuka peluang yang ada secara lebih proaktif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, BIPA untuk bisnis di era revolusi industri 4.0. Program BIPA ini memberikan peluang bagi orang Indonesia sebagai bisnis berupa penawaran program-program khusus atau training sebagai bidang ilmu terkait dalam metodologi pembelajaran kebipaan dan linguistik BIPA, ataupun sebagai sebuah profesi untuk menjadi instruktur yang banyak dibutuhkan di dalam maupun di luar negeri.
Adapun kendala yang dihadapi ialah perekrutan instruktur-instruktur dari penutur asing yang harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan mahir, serta kemampuan berinovasi dari berbagai lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang akan menjadi titik sentra pengembangan komponen berikutnya. Dari pemaparan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa program BIPA memberikan potensi yang besar bagi kegiatan belajar mengajar, bidang penelitian, bisnis, maupun profesi. Di balik peluang tentu ada tantangan yang harus dihadapi, seperti penggiat BIPA harus menyediakan program, instruktur, infrastruktur, dan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar BIPA, serta menyiapkan pengajar BIPA yang berkompetensi dan memiliki sertifikasi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.